Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadis kedua dari Kitabul Jami, Kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru, lihatlah oleh kalian, ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, karena hal itu, ajdaru itu artinya ahak, lebih. Alla tazdaru, sehingga kalian tidak menganggap remeh nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, atas kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi menyuruh kita untuk melihat orang lain itu kepada yang di bawah kita, bukan yang di atas kita. Dalam urusan apa? Gitu. Ya, jangan melihat kepada yang di atas, tetapi lihatlah kepada yang di bawah. Dalam urusan apa? Dunia. Nah, memang sebagian ulama membedakan antara urusan dunia dan urusan agama. Sebagian ulama mengatakan lamun dina urusan dunia mah tinggali nu leuwih handap di urang. Tapi dalam urusan agama katanya lihat kepada yang lebih dari kita. Supaya apa? Dalam urusan dunia supaya kita lebih bersyukur, dalam urusan akhirat supaya kita malu, sehingga terpacu untuk melebihi orang itu. Nah, ini tujuan hadis Nabi ini sebagai obat buat kita, karena di antara penyebab kurangnya rasa syukur kepada Allah itu adalah membandingkan nikmat. So, karena kurang sok ngabanding-banding jeung batur. Ketika orang punya rumah, kita masih ngontrak misalnya. Kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang itu. Kenapa dia seperti itu, saya seperti ini. Kadang kita merasa kita bekerja lebih daripada orang itu gitu. Masalahnya dia yang santai-santai di rumah kok bisa beli rumah, kita yang banting tulang di luar tuh bisa beli kandang monyet aja. Udah gede kandang monyet mahal gitu ya, kandang kingkong lah. Di situ muncul perasaan ada ketidakadilan. Nah, cuma kita sering bertanya, tidak adil apanya gitu. Saha kalau mau menyalahkan siapa? Akhirnya muncullah pikiran jelek, sehingga kita merasa kok Allah tidak adil ya gitu. Ujung-ujungnya menyalahkan takdir. Masa orang yang kerja mati-matian meuli kandang hayam wae teu bisa, ari eta nu cicingna di imahna gede, ternyata bisnisna online kan gitu, urang mah apa. So, nah, jadi ini teh obat sebetulnya. Apa yang Nabi sabdakan ini obat penenang hati, bahwa supaya kita bisa lebih menerima kondisi kita itu, jangan suka melihat ke atas.
Jangan suka membanding-bandingkan dengan pencapaian orang lain. Karena seringkali kita itu hanya melihat akhirnya saja, hasilnya saja. Orang sudah sukses, kita iri. Kita nggak pernah mengetahui proses mereka menuju seperti itu, bagaimana jatuh bangunnya. Kan testim salabi meta itu juk-juk tring beunghar nya kecuali nu menang warisan meureun kan nya eta mah beda deui. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kalau kita mau melihat patokan atau resep Nabi di dalam bahagia itu kan sederhana saja. Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang bangun di pagi hari, man asbaha aminan fi syirbihi, kan gitu ya. Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, wa indahu kutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu, lain sabulanan jang poe eta, huyizat lahu dunya, maka dunia telah dihimpun untuk dirinya. Beunghar urang aya di dieu nu ti isuk cantuang nih. Kapan karek ya bieu? Sok. Belum kita teh sebelum sholat subuh teh 2 rakaat dulu. Nabi mengatakan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yakin tak? Sholat tadi 2 rakaat sebelum subuh. Sholat, nah tuh dieur keneh mikiran duit, naon urang. Rudet keneh teh kunaon gitu. Selalu merasa kurang dengan rezeki itu kenapa? 2 rakaat sebelum subuh kita lakukan. Kita bangun pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Kita makan pagi hari, sarapan pagi jeung bala-balaga nikmat gitu. Make cengeknya banyak, dicatrok teh aduh nikmatna. Tapi kemudian kita masih merasa kurang. Jadi nu kurang teh naon atuh? Kurang syukurna sebenarnya orang. Kurang syukur, kurang qanaah. Ari qanaah teh naon? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tah eta nu kurang. Terus nu katilu suka membanding-bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain. Kalau kita selalu polanya seperti itu, sampai kapanpun apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah merasa mencukupi. Muhammad Natsir itu pernah mengatakan apa? Cukupkan yang sudah ada, cukupkan yang ada, karena yang ada itu cukup. Itu ucapan Muhammad Natsir. Jadi yang ada itu cukup. Karena kebutuhan kita itu selalu terpenuhi. Walaupun mungkin keinginan kita, nah itu kadang orang itu sok mengudag ke hayang. Ya. Jadi hayang itu hayang ieu teu kabeuli tah eta. Tapi kalau kebutuhan mah cukup teh? Cukup. Cukup. Kita itu tidur di kasur berapa kali berapa itu kasur kita itu? 1 meter kali 2 meter ada ya kasur teh. Itu kalau tidur eta semua kasur, bagian kasur itu gelitikan orang. Henteu nya. Kita tidur di bagian situ saja. Karena itu kebutuhan kita. Itu suka tidur gelitikan itu hayang ya. Ternyata kontrakan saya yang begitu kecil itu 2 kamar terus itu cukup untuk 5 orang di situ. Nyaman tiap hari. Gitu ya. Nah jadi nu kurangna naon Pak? Kurang syukur, kurang qanaah, ngabanding-bandingkeun wae jeung batur, jeung kurang zuhud gitu. Tah eta penyakit urang teh. Bisa jadi perasaan kita yang selalu merasa kurang itu azab dari Allah itu.
Kenapa? Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur ditambah nikmatna, lamun kufur naon di dia? Kufur nikmat, maka azabku pedih. Barangkali di antara azab Allah bagi mereka yang tidak bersyukur itu selalu merasa kurang dengan apa yang Allah berikan. Nah, gitu matak sok seueur syukuran. Ciri orang bersyukur banyak mengucapkan alhamdulillah, kata Ibnu Abbas. Dan Nabi mengatakan alhamdulillah itu afdhalud doa, doa terbaik. Kenapa alhamdulillah menjadi doa terbaik? Karena dengan alhamdulillah kita bersyukur. Artinya secara tidak langsung kita sedang meminta tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Pak, urang ninggali aya jalmi dibeberi debt collector Pak, urang mah teh nah tinggal mah kana kitu, artinya kan dia terlilit utang kan, kita tidak bersyukur kepada Allah. Ada orang sakit Pak, kalau Bapak jalan-jalan ke rumah sakit, ada yang stroke, ada yang sakit jantung, ada yang diabetes, ada yang gagal ginjal, urang mah sehat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidur di pinggir-pinggir jalan, urang mah ngontrak imah ge geus syukur teu gugulitikan dina trotoar. Bahkan sampai ada orang yang bawa-bawa keluarganya pakai gerobak. Pernah Bapak sih kayak gitu? Ada aja. Satu tebogana duit angker ngontrak mah bisa eneh gitu. Orang mah sudah nggak bisa ngontrak rumah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Agama kita. Nepikeun ka ayeuna masih kena Islam urang teh ieu nu sok poho teh tah. Kulantaran teu boga duit, bari jeung teu boga teh aya sabenerna mah dina loket teh. Nya, leres teh. Nyebutna we teu boga duit aya 100.000 wae mah meureun. Gitu. Kita teh kadang-kadang masih ngontrak rumah, duit dina loket ngan 50.000, kaditu kadieu masih kene make motor bari jeung butut motor teh. Kemudian kita merasa menjadi orang yang paling menderita. Sedangkan ada nikmat yang besar dalam diri kita, yaitu nikmat Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Nikmat apa? Nikmatul Islam. Al-Maidah ayat 3. So, Bapak terbayang tidak? Ada orang yang dulunya Islam kemudian dia menjual akidahnya. Apakah Bapak pernah membayangkan kalau misalnya Bapak pada posisi orang itu yang hari ini tidak sholat lagi, gitu ya, tidak lagi mengakui Islam sebagai agamanya, Ramadan tidak puasa lagi, gitu. Terbayang tidak kalau kita dalam posisi orang itu? Tuh Pak, ternyata orang itu loba kufur nikmat selama ini. Pekerjaan yang sekarang Bapak geluti, yang Bapak anggap capek, ini teh seringkali pekerjaan yang diharapkan oleh orang yang nggak punya kerjaan. Capean gawe, capean nganggur, capean nganggur. Jadi jangan dikira orang nganggur itu tidak capek-capek itu teh Pak, capek aneh. Sedang beban rumah tangga besar, anak istri harus dinafkahi, itu capek gitu. Ada orang yang kemudian kerja di kantor, kerjanya ngeluh terus, gaji ngan saeutik di bawah UMR ngeluh, atuh kitu mah geus gantian. Jeung nya
gantian sok atuh nganggur bikin pagawean kan atur sok dia we ditukar kersade gitu urang teh lantaran ngabandingkeunana jeung pagawean anu gajina leuwih gede. Sapedah urang teh Pak, sapedah yang kita pakai itu dirindukan oleh mereka yang kesana kemari jalan kaki itu kan. Anu kesana kemari jalan kaki teh dirindukan oleh mereka yang kakinya lumpuh atau enggak punya kaki. Si eta bisa leuleumpangan cenah ka ditu ka dieu urang macici dina kursi roda. Teu bisa kan kitu. Motor butut urang diinginkan oleh mereka yang hanya punya sepeda. Mobil naon eta teh? Odong-odong urang teh teh. Keri bagong. Zaman tahun sabaraha keri bagong teh 86 84. Itu teh sangat dirindukan oleh mereka yang motorna butut. Anu make hareng mah teu. Beda deui eta mah. Mahalan nu anu ya cuma gitulah kadang-kadang memakai carry bagong hayang boga Avanza nu make Avanza tetapi hayang boga Pajero betapa menderitanya orang naik Avanza tapi dalam pikirannya hayang Pajero berarti menderita gitu sebagaimana menderitanya orang yang naik motor dina otakna hayang boga mobil. Itu penderitaan itu gitu naik angkot dina otakna yang boga motor atau tidak ternikmati siga naon siga jelema siga orang yang makan sayur lodeh eueuh kerupuk keur nuang sayur lodeh teh hayang aduh mun aya kerupuknya mun kitu mikirna teh tungtung teh sayur lodeh nu keur diuapkeun teh teu nikmat lantaran otakna mikiran wae kerupuk ka warung kerupuk ngagarankeun ka bayang wae Pak. Saya Pak nuang ieu nuang mie kocok di Jalan Garuda da ugal di Padalarang teh sok nyipang heula mie kocok. Eueuh tara aya kerupuk Pak nikmat. Nah hiji mangsa nuang mie kocok dihigireun aya nuang mie kocok jeung kerupuk. Bari jenting di mana kerupukna teh da eueuh di mie kocok Pak. Dan jadi tenikmat atuh Pak ngadon kabayang jeung kerupuk cenah kitu Pak tah eta boy nanti asal di Gusti Allah karena kita tidak mensyukuri apa yang ada di hadapan kita ngadon pikiran gitu Pak itu sebuah penderitaan itu sebuah penderitaan ketika bapak punya istri tapi pagawean teh ngabanding-bandingkeun wae jeung istri batur paribasa cenanya ari naon rumput tetangga mah suka terlihat lebih hijau gitu Pak. Ada meureun diurus eta mah. Ka salon lagi sabaraha meureun. Urang motong boroning ka salon ku jalan tah ge. Geus untung kan gitu. Aya domba apa? Domba dia makan rumput di apa? Di halaman gitu. Ari pas ninggali rumput tetangga lu hejo na teh nyacas gitu tah. Pindah mah. Aya diangkat rumput sintetik lain teh. Tuh Pak, gitu tah eta teh akibat tidak mensyukuri apa yang ada. Teu qanaah. Nah, oleh sebab itu lihat Pak wa yaduru ila ma ubtuliya bid dunya bahkan kata pensyarah hadis ini hendaklah seseorang itu melihat kepada mereka yang diuji dengan dunia wajahnya ada orang-orang yang diuji dengan mengumpulkan dunia kerjaan itu Pak ti isuk jedur nepi ka sore jeder teh neangan duit Pak tidak ingat ngaji tidak ingat sholat bahkan waktu sholat ditabrak itu hanya untuk urusan dunia Pak. Kita masih bisa duduk di majelis ilmu, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa membaca Quran, itu harusnya itu menjadi ukuran kita. Mungkin uangnya banyak Pak,
Tapi banyaknya uang itu dengan melabrak aturan-aturan agama. Kita uang yang pas-pasan kita dapatkan dari harta yang halal. Aduh nikmat gitu Pak. Nuang oge teu sieun ku KPK Pak. So, eta nu korupsi teh emang teu gegebegan gitu. Tiap aya berita KPK koruptor beunang ieu, aduh sia urang sakeudeung gitu eta teh. Sok ayeuna itu orang-orang yang dulunya merasa aman korupsi itu dengan uang yang begitu melimpah 2 triliun teh gede namanya teh tapi ka ruangan teh teu cukup gitu. Apakah nikmat eta pas ngaguam di restoran Pak? Keur kitu teh nu kabayang teh KPK eta teh Pak. Keur ngaguam teh KPK gitu luar lieu keur jalan-jalan kan itu jalan da urang mah jauh-jauh atuh Pak. Peroraan kurus jeung KPK urang mah. Naon KPK-nya? Jauh-jauh orang. Makanya lihatlah kepada mereka yang diuji dengan orang mengumpulkan dunia. Wal imtina amma yajibu alaihi fiha, tetapi terhalang untuk melakukan kewajiban dirinya. Minal huquq wa ya'lamu annahu qad qudila bil iqlal wa an'ama alaihi bi qillati tabi'atil amwal fil hali wal ma'ad. Sedangkan kita yang diuji dengan kekurangan dunia, kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah oleh sebab itu Bapak, berarti kita harus merubah cara pandang kita terhadap dunia ini, bahwa ada yang lebih baik dari kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Waladarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqilun. Sesungguhnya darul akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak berakal kata Allah sampai kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia ini daripada akhirat kalian? Hari Nabi Pak, salah satu pemasukan Nabi itu dari al-khumus yang diambil dari ghanimah, harta rampasan perang. Bapak jangan bayangkan harta rampasan perang itu 100-200 juta enggak. Itu nilainya miliaran kalau kita nilai dengan kurs sekarang itu. Sekarang kalau nilai harta rampasan perang itu 1 miliar saja, 1/5-nya berapa kira-kira? Itu kan milik Nabi itu 1/5. Setiap perang itu kan Nabi mendapatkan 1/5 itu. Banyak itu Pak. Bapak pernah tidak mendapatkan hadis Nabi merenovasi rumah dari 1/5 itu? Sikana lamun ustad zaman ayeuna meuli harlay langsung kan gitu. Zaman ayeuna langsung ustad meuli harlay kaya gitu ustad. Atau mobil naon Alphard. Ada hadis yang menerangkan bantal di rumah Nabi itu cuma 1. Kalau kita ada istilah sepiring berdua dengan istri, Nabi itu sebantal berdua. Kan enggak. Bahkan ketika Nabi wafat, baju besinya saja masih digadaikan, belum tertebus, digadaikan kepada orang Yahudi. Sampai istri-istri Nabi mengatakan seringkali 3 bulan berturut-turut tidak ada hasil ngebul di dapur Nabi. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, dulu aku bersama Nabi pernah mengikatkan batu di perut kami minal ju', disebabkan karena apa? Lapar. Padahal Nabi itu kalau mendapatkan harta itu selalu banyak, tapi tidak pernah ada sugan karena pasti rumah, beli kendaraan mewah gitu kan. Gak pernah kan? Artinya kan ini cara pandang beliau terhadap dunia itu seperti apa? Suatu hari Ibnu Mas'ud itu masuk ke dalam rumah Nabi, mendapati Nabi sedang tidur di atas pelepah kurma. Kemudian beliau bangun dan Ibnu Mas'ud melihat bekas-bekas pelepah kurma di pipi Nabi itu, napaklah. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah,
kalau engkau mengizinkan, kami akan membuatkan bantal untukmu. Jawaban Nabi apa? Mali wali dunya, kata Nabi. Apa urusanku dengan dunia ini? Itu jawaban Nabi. Lamun lamun simkuring kolom dina kasur dinu bantal ibu, kira-kira pipa halal akhirat nanti naon gitu. Nah, tapi zuhud gitu. Kapan orang mah bantal geras teh amuk-amukan, ditapung nyeri beheung. Nabi mah kan seperti itu. Bahkan Nabi pernah meminta Aisyah untuk menyingkirkan bantal yang terlalu empuk karena Nabi terlambat bangun tidur malam gara-gara itu. Tuh itu Nabi. Beda jemuran, Pak. Beda jemuran. Katindihan simbut ya aduh. Hese cengkatna ajidan. Orang Palestina maka katindihan beruntuhan masih sholat, Pak. Orang katindihan bantal. Dulu Nabi Adam itu kan terusir dari dunia, Pak. Aduh, Pak. Terusir dari surga turun ke dunia. Eta teh menta hampura ka Gusti Allah teh Rabbana zalamna anfusana. Dunia teh hukuman ke Nabi Adam. Dunia itu hukuman untuk Nabi Adam karena beliau melanggar perintah Allah. Jangan mendekati pohon ini. Ngadon dicaketan, kemudian dimakan. Hukuman pertamanya adalah terbuka auratnya. Jadi ingat, kalau bapak membuka aurat, ada perempuan membuka aurat, itu hati-hati itu. Hukuman Hawa dan Adam dari Allah itu terbuka aurat itu. Jangan-jangan mereka yang suka memperlihatkan auratnya itu sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hukumannya apa? Diturunkan ke mana? Ke dunia. Nabi Adam saking tahu nilai surga dan dunia, bisa membandingkan kan antara surga dan dunia. Nabi ka Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, nah ada orang mengadon betah di alam dunia itu. Anehnya, kita itu malah betah di alam dunia. Sedangkan bagi Adam, alam dunia itu penderitaan. Nah, berarti ada yang salah dengan cara pandang kita terhadap dunia ini. Berarti imam orang sebenarnya di mana tuh, Pak? Di akhirat, surga, rumah kita yang sebenarnya itu, bukan dunia. Surga. Nah, jadi dunia itu semacam jalan Cek Ahmad Al-Marman, jembatan kehidupan. Itunya, ingat kan itu? Panggung sandiwara dunia mah. Jangan ngumpul ke pahala bakal balik ke surga. Makanya kata Nabi, mali wa dunia, apa urusanku dengan dunia ini? Fa inni karrokibin, aku itu seperti musafir, kata Nabi. Yastadillu tahta syajarah, yang apa? Sedang berteduh di bawah pohon. Kalau bapak berteduh di bawah pohon, karaos dan kumaha nuju panas, nyuhan, nikmat deh, nikmat. Tapi sampai kapan mau berteduh di bawah pohon? Salilana, kunti meureun bapak teh. Ya, dan berteduh di hadapan takal majuri, juri versi urang di Amerika mah di mana? Di istana. Di istana. Juri urang makan salang ke sana. Jadi juri itu bisa menjadi ukuran makmur dan tidaknya satu negara itu tina juri ketinggalina gitunya. Namun Amerika mah kan geus makmur, juri noge naik. Oh, ini make jas ya. Wah, di Indonesia mah neuk teu wae satu gitu. Cumpang camping. Jadi ukuran kesejahteraan satu negara teh ditinggalin itu juri. Nah, gitu tah. Nah, jadi karena juri ieu teh. Oh, eta tanya. Ieu non di bawah pohon gitu. Jadi kita itu walaupun nikmat di bawah pohon, tapi kan kita tahu pohon itu bukan rumah kita. Rumah kita mah di sana, belum sampai.
paling di bawah pohon itu sementara hanya untuk melepaskan lelah dahaga, kemudian mengumpulkan perbekalan untuk perjalanan selanjutnya, kan gitu orang teh di alam dunia teh. Nah, maka Pak, dengan cara pandang keakhiratan itu kita akan lebih banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Mata ulah sok ngabanding-banding aja namanya. Kalaupun mau ngabandingkeun, bandingkanlah kepada mereka yang berada di bawah kita. Tapi dalam urusan agama, misalnya kalau ada orang yang lebih dari kita ngajinya, hafalan Qur'annya, kemudian sholat malamnya, eta kudu ditinggalin mah. Kenapa? Karena itu akan menumbuhkan al-haya, rasa malu kita kepada Allah. Aduh, Raden, orang tuh bisa siga-siga gitu kan. Si eta bisa sholat malam sampai waduh panjang 5 jam. Dr. Zakir naik itu mah. Itu sholatnya itu dalam sehari 5 jam setengah. Dr. Zakir 5 jam setengah. Tidurnya berapa jam? 3 jam setengah. Jadi lebih panjang sholatnya daripada tidurnya. Orang tidur seberapa jam? Dalam panjang dan wajibna eta. Encan sunah keur kajian hutan orang mah gitu dina angkot ngacai gitu keur dicukur sare teh eta teh sunahna. Jadi di jumlah jam bae sabaraha urang teh 12 jam ya. Salat mah sabaraha menit? 5 menit teh asa geus lila eta teh kan. Abi mah 5 menit sasekali salat dikalikeun 5 25. Dr. Zakir Naik itu semua sholatnya kalau di jumlah jam itu 5 jam setengah dan tidurnya hanya 3 jam setengah. Dan berapa banyak orang yang masuk Islam melalui beliau itu. Bisa jadi Pak, orang itu tertarik masuk Islam bukan hanya kecerdasan akalnya, tapi rohaninya yang tinggi. Karena lebih banyak ibadahnya ketimbang istirahatnya gitu. Nah, maka kalau dina urusan agama, maka kita harus melihat kepada yang lebih daripada kita. Namun ada orang yang hafalannya 20 juz, kurang kudu 25 juz gitu kan. Namun ayo 30 juz teh kudu leuwih da ulah leuwih 30 juz dah emang sakitu. Nah, nu kitu teh namanya ghibthah. Tahu ghibthah? Jadi ada orang diberi kelebihan harta oleh Allah, kemudian harta itu dia sedekahkan. Ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk menghafal Quran, kemudian tiap hari dia baca. Gitu, itu namanya ghibthah. Nah, ghibthah itu harus bagi seorang muslim. Dalam hal yang positif ya. Kalau dalam hal yang negatif namanya hasan. Nah, kalau hasan hukumnya apa? Haram. Tapi dalam ghibthah itu dianjurkan, bahkan harus seorang muslim memiliki perasaan ghibthah. Ingin lebih daripada orang itu dalam kebaikan. Nah gitu Pak. Nah jadi kalau misalnya dalam urusan dunia melihat ke bawah itu supaya lebih bersyukur, kalau dalam urusan agama melihat kepada yang lebih supaya timbul perasaan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap bikin kadinya tah alhamdulillah. Aya patarasan teh sata acan ada. Pamida aya orang cekap penuh itu dia kapan? Riyadhna. Sebetulnya Pak, untuk rasa syukur itu kan min amali syukur itu ada 3. Jadi bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan. Bersyukur dengan hati itu jadi kita meyakini bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dengan perbuatan berarti kita menggunakan nikmat Allah itu dalam perkara yang Allah inginkan. Nah yang pertama ini berarti kita harus banyak berdoa. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi perasaan syukur itu pada asalnya itu hidayah dari Allah, karunia dari Allah yang harus kita minta melalui doa. Nah yang kedua, biasakan ucapan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Hatta dalam musibah,
Nabi itu kan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan bersyukur dalam musibah itu sabar tingkat tinggi kata para ulama. Kemudian yang ketiga, berusahalah memaksakan diri untuk banyak berbagi, memanfaatkan harta ini supaya lebih banyak dinikmati oleh orang lain gitu. Itu kan tanda syukur kita. Jadi memang harus memaksakan terus seperti itu. Bapak punya motor, gunakan untuk kebaikan. Punya mobil, gunakan untuk kebaikan. Gitu ya. Mata kita normal, punya. Ada orang yang tidak bisa melihat, Pak. Orang tidak bisa mendengar, kita masih normal. Aya di dieu can bernapas tisu kan atau ngemaot berdaya nantinya. Nah, kita masih bisa bernapas. Nah, itu teh coba ditafakuri terus yang seperti itu teh. Nah, intinya kita harus pelatih diri untuk banyak menggunakan semua nikmat ini dalam koridor yang Allah ridhoi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Atas cekapnya seperti adan sekedar deh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.